Tuhan yang baik. Dan Engkau mempunyai rencana yang baik untuk setiap kami. Kami sangat bersyukur. Tuhan, kami tetap percaya. Kami tetap percaya. Karena firman menyatakan, for we walk by faith, not by sight. Kita melangkah dengan iman, bukan dengan kenyataan, bukan apa yang setiap kami lihat. Iman itu yang akan menyelamatkan setiap kita. Iman yang akan menyelamatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau layak dipuji dan disembah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang katakan Amen. Okay, welcome to church everyone. Yeah, welcome to church. Yeah, good to see one or two face, very long. Sangat jarang melihat ya. Ya, okay, so petang ini kita akan terus ke dalam firman Tuhan. Bisa on position itu mengambil posisi ya. Itu sangat penting sebenarnya ya. On position, ambil posisi. Next. Apa ini? Ini switch kan? Kalau kita off ya, memang kalau kita off ya, tak ada lampu, tak ada AC. Tapi kalau kita on, elektrik berjalan. Dan kita tahu bahwa ia mengerjakan sesuatu untuk kita. Oleh itu posisi sangat penting. Apakah engkau on posisi Anda, ataupun Anda tetap tidak mau mengikuti Tuhan ya. Satu contoh ialah ya, jika Anda seorang pemandu ya, sopir ya, apakah Anda bisa mengerjakan di office, contohnya dalam account? Kalau kamu pemandu contohnya, apakah kamu bisa mengerjakan account di dalam office? Bisa? Siapa kata bisa? Bisa kalau Anda menerima training yang secukupnya. Bisa. Semua bisa sebenarnya. Bahkan saya percaya tidak ada orang yang bodoh sebenarnya. Hanya kita perlu belajar. So di sini bagian tentang posisi ialah, kalau Tuhan sudah meletakkan kita dalam posisi yang tertentu, mari kita mengerjakan itu. Ya, setiap kita ada posisi berbeda. Ya, ada pastor, ada pemimpin, ada penari, ada pemain musik, ada hospitality, banyak bahagian. Tuhan memberi kita setiap posisi. Yang penting ya, kamu harus tanya, apakah kamu on posisi Anda? Apakah kamu mengambil posisi Anda yang Tuhan sudah tetapkan? Ya, itu sangat penting sebenarnya. Next, firman menyatakan, mungkin kita baca bersama 2-3. Kerana itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. So di sini sebenarnya sangat jelas ya. Bukan bahwa pekerjaan tidak penting, bukan bahwa rumah tangga tidak penting, ya, bukan bahwa kuliah tidak penting. Tapi Tuhan mau kita prioritas, yaitu yang di atas, yaitu yang ilahi. Carilah perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas, ya. Dan sebenarnya kalau kita memahami, sebenarnya carilah, pikirlah, sebenarnya itu satu perintah untuk setiap kita. Next. Oke, kita terus baca bersama. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati kerana takut akan Tuhan. So di ini, stop. So di sini sangat penting setiap kita ya. Mungkin Anda ada pekerjaan, Anda ada sedang kuliah dan sebagainya. Tuhan katakan, taatlah Tuhanmu yang di dunia. Kalau kita tidak bisa mentaati dalam pekerjaan di dunia ini, mustahil kita bisa taat kepada komandan kita, panglima kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, dengan tulus hati, ya, kita mengejar semuanya dengan tulus hati, ya, karena kita takut kepada Tuhan. Ayat 23 katakan, mari kita baca. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So ada kala kita bergumul ya kan, terutama kita dalam tekanan pekerjaan, ya, kuliah atau rumah tangga dan sebagainya. Ya, kita pikirkan ya, bagaimana saya lemah, saya seperti tidak ada kekuatan.
Tapi Tuhan mahu kita mengerjakan bahagian kita, ya. Sangat jelas sebenarnya untuk setiap kita. Bukan setakat untuk anda, tapi untuk saya juga, ya. Dan next ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, ya. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. So di sini kita tahu bahwa waktu kita mengerjakan panggilan Tuhan, ya. Sebenarnya panggilan Tuhan sangat luas sebenarnya. Apakah panggilan Tuhan hanya pelayanan saja? Siapa katakan panggilan hanya pelayanan saja? Angkat tangan. Wah, seperti sangat. Oke. Siapa katakan pekerjaan adalah satu panggilan? Angkat tangan. Pekerjaan adalah satu panggilan. Angkat tangan. Oh, satu saja. Wah. Oke. Siapa katakan rumah tangga satu panggilan? Angkat tangan. Tak banyak. 3. Wah. Harus kita dalam proses yang lebih hebat, ya. Karena kalau kita memahami panggilan sebenarnya bukan setakat pelayanan anda di gereja, ya, apapun, tapi pekerjaan anda sebenarnya satu panggilan. Ya, sangat jelas sebenarnya kalau kita memahami, karena tentang panggilan sebenarnya totalitas hidup kita. Ya, totalitas hidup kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kesemuanya, ya. Dan Tuhan dan tuannya. Dan di sini Tuhan katakan, dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagian yang tentukan bagimu sebagai upah. Sebagai upah nanti. Bahkan kita bisa menerima upah itu bukan setakat waktu anda pergi surga, tapi anda juga bisa menerima berkat anda, upah anda waktu di bumi. Ya, percaya tak? Ya, kalau kamu sungguh-sungguh mengerjakan bahagian kamu, kamu juga akan menerima upah itu. Ya, tak payah tunggu sampai waktu dipanggil Tuhan, ya. Karena ya memang itu satu upah yang sangat istimewa. Tapi anda juga bisa menikmati upah yang Tuhan sediakan waktu di bumi, ya. Sangat penting, ya. Oke, so apa arti posisi? Next, ya. Apa artinya on position? Apa artinya? Ya. Sangat sederhana ialah tentang satu panggilan, ya. Satu panggilan. Dan di sini satu bahagian yang sangat penting ialah apa? Bahwa setiap kita, bukan anda saja, tapi setiap kita adalah orang yang terlatih, mahir. Ada orang mahir, ada orang cakap. You are a trained person, you are a skillful person. It's very important, ya. On position maksud ambil posisi anda. Dan bagaimana anda bisa ambil posisi dan efektif? Anda harus train, anda harus cakap, ya. Anda harus mahir dan bahagian kamu. Ya, kalau contohnya pemandu lori harus sangat cakap. Bukan setakat memandu dari sini ke Singapura, tapi harus cepat. Tapi harus juga aman. Betul kan? Cepat saja tapi sampai ke longkang. Tak boleh, itu bukan sopir yang mahir. Harus sampai destinasi. Tapi harus juga tak boleh lambat-lambat. Ya. So itu sangat penting untuk setiap kita, ya. So di sini okay, next. Ini apa? Wah, diamond. Diamond, wah. Terutama yang wanita yang putri-putri, ya. Wah. Ini sangat murah saja kan? Sangat murah. Kalau Tuhan berkenankan, sangat murah. Ada berjenis-jenis. Next. Tapi ada satu proses bagaimana sampai tahap itu. Dari yang alam, ya, diamond permata dipotong, ya, dan sebagainya. Ada single cut. Saya kurang tahu, ya, karena saya bukan pakar, ya. Saya tidak cakap dalam bagian itu. Ada round brilliant. Maksud dipotong dengan teliti, di mana mengeluarkan kecantikan, ya, permata itu. So kalau anda dibagi permata, ya, bagaimana kamu potong? Siapa tahu potong permata? Siapa tahu? Perlu skill, kan? Kalau ada alat tidak cukup sebenarnya. Perlu skill. Bahkan bukan 1-2 tahun.
Mungkin 20 tahun, 30 tahun. Baru bisa memotong sampai round brilliant. Single cut mungkin okey. Round brilliant itu harus teliti. Angle, ya. Angle itu, ya. So, supaya apa? Supaya apa yang bahan itu, permata itu tidak dibazirkan, ya. Dan tidak ada kerugian. So, di sini on posisi berarti apa? Bahawa anda mesti cakap dalam bahagian kamu. Ya. Kalau anda penari, tak boleh hanya apa? Dilatih oleh mungkin anak dan sebagainya, atau pemimpin anda. Kalau kamu mau menjadi cakap sebagai penari, anda harus belajar. Bukan hanya dituntun, okey, baru bergerak. Tak boleh. Kan kalau orang yang sangat pasif, tidak inisiatif, tak akan bisa cakap. Tak akan bisa. Tanpa didorong. Anda harus rindu untuk menerima lebih banyak. Contohnya pengetahuan dan sebagainya, caranya dan sebagainya. Ya, kalau kamu penari, bagaimana memuliakan? Menari biasa saja sebenarnya. Tapi menari di mana Tuhan berkenan itu satu bahagian yang lain. Contohnya sebagai pemain musik, kita bisa mengeluarkan itu the sound, ya. Ya. Kita bisa mengeluarkan sound. Tapi apakah itu cukup? Apakah sound itu berkenan? Karena satu kali saya dengar satu hamba Tuhan, beliau kata, ya, kamu main keyboard. Waktu kamu bermain keyboard, ya, berapa orang kamu bisa menjamah? 100 orang? 1,000 orang? 20,000 orang? Kalau kita tidak melatih diri, karena percaya tak kuasa Tuhan bisa mengalir. Dan kalau kita tahu kuasa Tuhan bisa mengalir, itu perlu kemahiran. Kita perlu cakap. Mungkin satu kali di mana, waktu ada kakak, satu kali kamu bermain, bisa menjamah 1 juta orang. So itulah kerinduan Tuhan mau kita upgrade sebenarnya. Ya, saya overtouch, ya. So ini satu bahagian di mana on posisi, ya. Setiap kita perlu belajar, ya, untuk upgrade, ya. Seperti diamond, kita harus tahu bagaimana memotong, ya, supaya lebih berharga, bernilai, ya. Okay, next. Amsal 22 ayat 29. Mari kita baca 23. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaanmu? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. So di sini, apakah anda mau pelayanan? Contohnya, saya hanya cakap pelayanan saja, ya. Memang pekerjaan dan sebagainya, mungkin kuliah anda dan sebagainya, atau rumah tangga dan sebagainya. Kalau kita mau cakap dalam pelayanan, kita harus apa? Kita harus upgrade, ya. Kalau kita tidak menaikkan diri, maksud kalau kita tidak meningkatkan rohani, contohnya, bagaimana ada anak buah yang bisa lebih berkemampuan di bawah kamu? Not possible. Anda hanya bisa mengajar sesuatu di mana kamu sudah tahu, kamu sudah ada pengetahuan, kamu sudah lewati, ya. Dan di sini sangat jelas juga di 2 Timotius pasal 2 ayat 2 menyatakan, baca bersama 2-3. Apakah yang telah kamu dengar daripadaku ini di depan banyak saksi, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Sebenarnya ini sangat biasa sebagai firman dalam pemuritan. Kita perlu percaya kepada orang yang dapat dipercaya. Kalau orang tidak bisa dipercaya, nggak usah. Atau belum waktunya. Bagaimana kita memuridkan? Kita harus bisa mengajar, ya. Dan last part, cakap mengajar orang lain. So itu sebab kalau kita memahami sebenarnya hanya pelayanan saja, ya. Sebab kita harus banyak belajar sebenarnya. Kita harus terus bertumbuh. Tanpa pertumbuhan, ya, kita tak akan pergi ke mana-mana. Ya. Okay, next. Mengapa anda harus komposisi, ya? Sangat sederhana sebenarnya, beberapa poin saya sudah touch, ya. Mengapa anda harus
on position, ya, supaya Anda dipakai secara efektif oleh Tuhan. Efektif. Banyak orang dipakai oleh Tuhan. Tapi apakah efektif? Apakah dia bisa memberkati lebih banyak orang? Ya. Dan sangat penting mengapa kita harus on posisi. Perlu mengambil posisi kita, ya, supaya kita tidak keluar dari panggilan kita. Setiap kita ada panggilan. Seorang hamba Tuhan berkata, ya, ketika saya mengajar firman, beliau sebenarnya seorang pengajar terkenal sebenarnya. Ketika aku mengajar firman, saya seperti ikan yang berenang di air. Next, ya, lihat. Ya, seperti ikan yang berenang di air. Setiap kali saya keluar dari panggilan saya tidak efektif dalam kerajaan Allah. So, oleh sebab itu, mari kita sadar tentang panggilan. Ya, setiap kita pasti ada karunia. Percaya tak? Siapa percaya bahwa kamu ada panggilan Tuhan? Boleh angkat tangan. Yang percaya saja. Yang percaya saja. Tak banyak, wah. Tak banyak. Tapi saya mau share satu hal, ya. Setiap Anda ada panggilan. Tapi apakah kamu mau aktifkan itu? Apakah kamu rindu dipakai Tuhan? Itu saja sebenarnya. Are you willing? Apakah kamu rela? Dan memang contohnya kita berbicara tentang pelayanan saja, ya. Anda perlu membayar harga, yaitu waktu, memberi waktu. Bahkan ada kala keuangan harus keluar. Kalau sesuatu yang kalau kita tidak membagi waktu dan keuangan, bahkan berkorban, ya, itu bukan pelayanan. Itu bukan pelayanan, ya. Pelayanan, bagaimana kamu menjadi cakap, bagaimana kamu menjadi mahir. Kamu harus bayar harga. Contohnya, kebaikan Anda sudah bekerja, ya. Bagaimana kamu dapat gaji yang lebih lumayan? Kamu harus bekerja keras, lebih keras. Mungkin dalam 12 jam dulu kamu bisa kerjakan 2 kerja, tapi sekarang bisa kerjakan 4 kerja. Itu gaji terus otomatis naik 2 kali lipat, kan? Nah, so itu sangat penting untuk setiap kita, ya. So kalau contohnya Pastor Chu menjadi WL, bagaimana? Semua orang kata haleluya. Karena apa? Karena saya pastor, kamu menghormati saya. Pastor Chu boleh salah. Saya support Pastor Chu. Ya karena saya pastor. Tapi kalau memang, ya, kalau panggil saya memain gitar, boleh. Boleh juga. Lari. Maksud lari bagian musik, ya. Mungkin kamu akan tertidur. Wah, kalau Pastor Chu. Kan bukan panggilan saya, ya. Apakah saya bisa belajar? Boleh. Nothing is impossible, ya. Lukas 1:37. Nothing is impossible juga. Nothing impossible. Tapi saya lihat bahwa kalau saya belajar, saya perlu sangat banyak waktu. Tapi kalau saya mengambil posisi saya akan lebih efektif. Bukan bahwa tidak bisa belajar, tapi karena setiap kita sesuai apa? Sesuai latar belakang, sesuai panggilan, sesuai umur, sesuai banyak faktor sebenarnya. Kalau Anda memahami semua itu, terutama Anda yang masih muda, ya. Sebenarnya saya bisa kata tidak terbatas cara pelayanan, cara pekerjaan, cara kamu menjamah dunia bangsa-bangsa. Tidak terbatas. Karena apa? Ada energi. Ada energi. Kamu tak akan terlalu senang capek dan sebagainya. Kan beda, bah. Sangat beda. So sebab itu mari kita tahu, ya, ambil posisi sesuai panggilan kita. Dan di sini sampai Anda menemukan tempat Anda tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang sepenuhnya puas. Oleh sebab sangat penting Anda menemukan tempat Anda, ya, supaya Anda no regret, tidak menyesal waktu kamu dipanggil Tuhan. No regret waktu kamu dipanggil Tuhan. Kamu masih bernafas, kamu melayani Tuhan dan sungguh-sungguh.
Bukan bahwa tidak bekerja, bukan bahwa tidak menjaga rumah tangga, bukan. Tapi prioritas. Dan saya percaya kamu akan sangat puas, ya. Karena Tuhan memiliki tempat bagi Anda masing-masing, Anda dan saya, ya. Anda memiliki tempat kerja atau pelayanan yang berbeda, ya. Anda memiliki tempat dalam tubuh Kristus. Ya, setiap kita beda, panggilan beda, posisi kita beda, pelayanan kita beda, kekuatan kita beda. Kan? Apakah kekuatan saya sama dengan kamu? Tidak. Saya bisa sangat hebat dalam bahagian tertentu saja. Tapi mungkin saya sangat lemah dalam bahagian kamu. So mari kita paham tentang itu, ya. So dan satu pertanyaan untuk Anda, ya. Mungkin Anda tinggal di Shah Alam, di Sungai Buloh, ya. Ada yang sudah pindah di Kajang, di apa, ya? Banyak tempat, ya. Apakah itu kebetulan? Apakah itu kebetulan? Tidak sebenarnya. Tanya jiran, apakah itu kebetulan? Kamu di Subang Jaya, kamu di Sungai Buloh. Apakah itu kebetulan? Tidak. Tuhan menetapkan Anda untuk menjangkau lebih banyak jiwa untuk Tuhan sebenarnya. So tahu, mari kita memahami tentang posisi, on position, mengambil posisi Anda yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, so sangat penting untuk setiap kita, ya. Dan untuk terutama untuk Anda yang masih muda, saya mendorong bahwa mari Anda mempunyai pikiran terbuka, ya, explore, ya, setiap kesempatan, ya, belajar sesuatu yang baru, ya. Dan saya percaya waktu Anda rindu belajar dan bertumbuh, Tuhan akan menuntun Anda kepada panggilan yang khusus nanti, ya. Setiap kita ada panggilan khusus nanti, tapi itu perlu waktu. Dan contohnya hanya satu contoh saja. Mungkin ada sebenarnya ada talenta dalam bagian musik atau menyembah Tuhan atau apa-apalah, atau multimedia, ya. Anda ada talenta itu memang. Tapi kalau Anda tidak mempraktikkan, menggunakan talenta itu, bagaimana? Apa yang terjadi? Itu akan terpendam, kan? Itu akan terpendam. Dan bagaimana kamu bisa maximize? Bagaimana Anda bisa on position? So, sangat berbeda di mana Anda ada talenta, karunia. Dan di mana Anda memang sudah cakap dalam karunia itu. Sangat berbeda. So, apakah Anda mau memberi alasan? Ya, so itu sangat penting, ya. So, di sini seterusnya kita akan melihat, ya, bagaimana Anda bisa on position, ya. Bagaimana? Next. Oke. Ya. So, pertama sangat jelas bersedia dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. So, firman menyatakan, ajar aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah rata, ya. So, kita mesti mau dituntun, ya. Ya. So, bagaimana kita on position, ambil posisi diri kita. Kita mesti mau dituntun. Ya, kita mesti mau dituntun. Kedua, apa itu? Next. Wah, ever ready. Masih ingat? Mungkin brand ini sudah kurang masuk sekarang, ya. Ever ready, maksud sederhana, ya, selalu siap. Ya, battery, power Anda harus cukup. Battery dan power Anda harus cukup. Contohnya bagaimana Anda menggunakan HP Anda? Apakah kamu bisa menggunakan HP Anda tanpa power, tanpa charge? Boleh? No. Boleh? No. So itu sebab Anda harus selalu siap, menyiapkan diri, ya. Ya. So dan itu perlu latihan demi latihan, harus bekerja keras, ya, dan belajar dan mau dididik, ya. So sangat penting untuk setiap kita. Ya. So selalu siap dalam semua bahagian sebenarnya. Jika Anda memimpin pujian, ya, Anda harus selalu siap, ya. Contohnya Anda WL, Anda juga harus selalu siap untuk memimpin pujian kapan-kapan. Kalau Anda dalam bahagian multimedia, Anda harus selalu siap. Bukan waktu ibadah dan sebagainya, tapi Anda harus selalu siap. Selalu bisa sedia dipakai Tuhan.
Kalau Anda memang dipanggil untuk membawa firman, Anda harus selalu siap. Siap tak siap? Harus siap. Kalau Anda pendoa syafaat, Anda melihat pergumulan, wah, terlalu besar ya, itu pergumulan seperti contoh orang Kangga stage ya, tingkat keempat, itu paling ujung ya. Percaya Tuhan bisa sembuh? Percaya Tuhan bisa sembuhkan dia? Percaya? Pendoa, di mana pendoa kita? Ambil angkat tangan supaya orang tahu ya. Karena ini bukan mengejek ya. Ini sebenarnya kalau Anda tidak berani angkat tangan, berarti apa? Kamu ragu-ragu. Janganlah, jangan. So, tapi kalau Anda pendoa syafaat, kalau Anda pendoa ya, Anda harus siap. Siap tak siap? Harus siap. Berdoa. Bahkan mengunjungi. Bahkan berdoa dengan iman. Berjumpa dengan mereka yang sakit. Contohnya, ya. So itu sebab kita harus ever ready, seperti bateri itu ever ready, selalu siap. Ya, nah, apa-apa pekerjaan Anda ya. Kalau Anda contohnya membaiki kereta, siap tak siap? Harus siap. Anda tak boleh kata, sorry lah saya hari ini no mood, tak boleh. Harus kerjakan bahagian kita, ya. So itu sebab sangat penting. Mereka yang dewasa sebenarnya, yang oposisi ya, harus selalu siap. Apapun tantangan, mungkin contohnya Anda dalam bahagian multimedia ya, mungkin ada masalah di mana itu bukan masalah, bukan contohnya ini bukan pelayanan Anda atau bukan gereja Anda. Anda harus apa? Bisa menantang itu. Karena Anda bahagian multimedia contohnya. So sangat penting. Oleh sebab itu mari kita memahami itu ya, on position ya. Ya, ambil posisi itu. Dan berani ya. Sangat berani itu sangat penting ya. Next. Okey, mari kita baca 2-3. Beritakan firman, siap sediakan baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dan dalam segala kesabaran dan pengajaran. So, harus siap. Kapan-kapan ya, harus siap. Ya. Okey, next. Ayat 5, saya fokus ke next ayat 5. Nyatakan, tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan itu ya. So di sini Paulus berbicara kepada Timotius ya. Lakukan pekerjaan ya. Memberitakan Injil, tunaikan tugas pelayananmu. So kalau kita dipanggil melayani, kita harus on posisi, mengambil posisi. Bahkan melayani itu tidak cukup, Anda harus terus apa? Next. Invest in yourself. Anda harus menginvestasi pada diri sendiri. Anda harus menginvestasi diri sendiri. Anda harus rindu bertumbuh. Dan orang yang rindu bertumbuh tak akan mau memberi alasan sebenarnya. Tak akan mau memberi alasan. Tapi orang rindu bertumbuh ya orang yang selalu cari apa? Cari Tuhan ya. Dan cari solusi. Okey, dan cari, thank you, opposition. Amen. So kita harus apa? Ya, selalu cari solusi ya. So bagi tahu teman Anda ya, mari kita selalu cari solusi ya. Jangan bagi alasan. Bagi tahu teman Anda. Cakaplah, dorong. Cari solusi. Tak ada transport, cari solusi. Ya, tak tahu cara menarik, cari solusi. Hari ini orang kurang bawa makanan, cari solusi lah. Mendoakan supaya dilipat gandakan makanan itu. Kalau tidak terjadi, gunakan yang apa? Alami. Beli nasi, beri beras, terus masak. Contohnya ya. So kita harus cari solusi ya. Jangan bagi alasan.
Dan sangat penting selalu upgrade. Selalu upgrade. Bukan tunggu di mana mungkin pemimpin Anda mendorong baru upgrade. Harus upgrade. Kalau Anda pemain musik, harus upgrade. Ya, setiap kita perlu ya. So di sini firman menyatakan, mari kita baca ya. 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Kerana setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang mengetuk, pintu akan dibuka. Kamu minta hikmat dari Tuhan, kamu akan terima. Kamu minta idea bagaimana mengembang pelayanan Anda, Tuhan pasti. Anda minta idea bagaimana mengembangkan usaha Anda, pekerjaan Anda, pasti. Pasti. Karena sebenarnya ada kala kita tidak menerima kerana kita ragu. Kita ragu, Tuhan bagikah? Saya minta pekerjaan lebih baik, Tuhan bagikah? Tuhan buka jalankah? Saya seperti contohnya Anda di satu tempat di mana, kamu sudah minta Grab, kamu guna apa ya? Grab, apa-apalah. Saya sudah kurang gunakan itu e-hailing. Banyaklah minta ini, sepertinya semua tak datang ke tempat kamu untuk jemput kamu. Bagaimana? Berdoalah. Percaya kamu berkuasa. Ya, kalau Anda satu bagian ya, Anda harus percaya bahwa doa Anda berkuasa. Kamu anak Tuhan. Kamu berkuasa sebenarnya. Dan doa kamu berkuasa. Doa kamu berkuasa. Ya. So, waktu kamu cari Tuhan, Tuhan pasti menuntun. Tuhan pasti memberi jawaban. Kamu ketuk pintu orang, biasa apa? Apa yang terjadi? Sangat alami ya. Orang buka pintu. Shalom, shalom. Saya mau jumpa dengan yang handsome itu. Oh, ada. Contohnya. So, kamu ketuk ya. Wah, ini jodoh saya. So mari kita ya, sebenarnya kita hanya percaya kepada firman saja. Apa yang firman katakan ya, memang itu sebenarnya terjadi. Kalau kamu minta diri kamu menjadi lebih cakap, lebih mahir, Tuhan pasti akan melengkapi Anda. Tuhan pasti akan melengkapi Anda. Next. Apa ini? Kereta api. Kereta api itu mengikuti jalur trek ya. Kan? Boleh kereta api itu keluar dari trek. Apa yang terjadi? Terbalik. Seperti ikan terbalik kan. So itu sebab mari kita tahu posisi ya. Kita harus ikut jalur. Ya. Ya, upgrade tapi ikut jalur. Kalau seorang contoh pelari ya. Kalau dia tidak ikuti peraturan melari, dia bisa cepat melari tapi dia tak akan bisa menerima mahkota, kan? Tak akan bisa karena tidak ikuti peraturan yang ditentukan. So sama seperti ini juga ya, kita perlu mengikuti Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kerugian. Siapa suka rugi? Angkat tangan. Siapa tidak suka rugi? Angkat tangan. Tak banyak juga. Kurang dari separuh. Wah, sepertinya banyak juga suka rugi ya. Oke lah. Saya tak suka rugi ya, rugi. Bukan setakat dompet, tapi kerugian saya tak mau. Saya mau double, triple. Ya, waktu kita kerjakan sesuatu harus double, triple. Kalau kita kerja satu, dapat satu. Contohnya kita kerjakan, ya pekerjaan. Contohnya bos kita William ya. Kalau dia kerjakan elektrik ya, satu hari RM500 ya. Cukup? Tak cukup. Dia harus boleh kerjakan RM1,000. Contohnya. Percaya tak? Bisa dapat? Percaya tak? Bos William, percaya? Boleh sebenarnya.
So dan kita itu sebab waktu kita upgrade, kita menjadi lebih cakap. Menjadi lebih cakap berarti apa? Berarti anda bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih kurang waktu. Orang yang santai-santai ya, nggak akan bisa cakap. Orang yang tidak proaktif tak akan bisa berdiri di depan raja. Maaf kata, ya. So ini pilihan setiap kita ya, untuk saya juga ya. So mari kita mengerti tentang. So next, bagaimana anda bisa on posisi ya, mengambil posisi sedia dipimpin roh Tuhan. Kita mesti dipimpin. Apakah oleh Tuhan, apakah oleh pemimpin dan sebagainya. Selalu siap, ever ready, siap. Ada kala kita selalu lihat ya, emoji ya, siap, siap, siap. Tapi apakah kamu siap? Pertanyaan ya, apakah kamu siap? Harus siap. Siap tak siap? Harus siap. Satu saja yang saya dengar. Wah, lebih banyak ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada peningkatan ya. Ya, satu hari saya harap ya. Amin. Ya, kata. Selalu siap. Saya ever ready, seperti battery ever ready. Oke, seterusnya selalu apa? Upgrade diri. Selalu upgrade. Sebenarnya waktu anda upgrade diri anda, kamu yang mengalami keuntungan sebenarnya. Betul kan? Kalau contohnya anda hanya bisa, contohnya 12 jam, kamu sebenarnya biasa hanya bisa mengerjakan dua bagian saja. Tapi kalau kamu bisa mengerjakan 6 bagian, berarti apa? Uang kamu triple. Cuma double. Suka double atau triple? Ya, so mari kita hidup fokus ya, ambil posisi anda. Tuhan panggil anda untuk apa bahagian? Melayani Tuhan. Ya, jangan sampai terlambat di mana waktu Tuhan bertemu dengan kamu ya. Tuhan kata, apa kamu berada di Malaysia, di Selangor, di Subang Jaya ini? Apa yang kamu kerjakan? Tuhan, aku tiap-tiap hari kerja, siang dan malam. Bagaimana? Apa Tuhan berkenan? Tidak salah anda bekerja. Harus sebenarnya. Harus. Tapi prioritas. Ada bagian kerja, ada bagian pelayanan. Nah, saya mau tanya sekarang. Siapa mau menerima upah di surga? Angkat tangan. Saya sangat sedih. Kurang daripada mungkin 1/3 saja. 1/3 saja, sangat sedih. Tapi kita tahu lah ya. Saya sudah cakap cukup ya. Saya berharap anda menangkap bertindak ya, supaya setiap anda juga menerima upah nanti di depan Tuhan ya. Upah di depan Tuhan ya. So di sini saya mau share satu kesaksian sebenarnya, real story ya. Ini waktu Perang Dunia Kedua ya. Seorang reporter, yaitu wartawan ya. Seorang wartawan Amerika ya. Dia menghentikan seorang tentera Tiongkok yang pergi ke garis depan ya. Mereka sedang berperang ya. Saya ingat mungkin berperang dengan Jepang ya. So wartawan itu bertemu dengan seorang tentera laskar Tiongkok yang pergi ke garis depan. Dan wartawan itu bertanya, Amerika itu bertanya, berapa umur kamu? Tentera Tiongkok itu 16 tahun. 16 岁ya. Wartawan Amerika tanya, rindu keluargamu? Tentera Tiongkok itu kata, mereka semua sudah meninggal. Oke. Seterusnya, wartawan itu tanya, menurutmu apakah Tiongkok akan memenangkan peperangan itu, yaitu Perang Dunia Kedua? Apakah Tiongkok akan menang perang itu?
Tentera itu kata, dia kata, Tiongkok pasti akan menang. Mengapa? Belum habis sebenarnya. Dia kata Tiongkok pasti. Karena ya itu memang dalam banyak bagian memang kekurangannya. Kalau Anda memahami sejarah waktu itu. Lepas itu wartawan Amerika itu tanya, jika Tiongkok memenangkan perang, ya, apa rencanamu? Ya, menikah dan punya anak, atau tetap bertugas di ketenteraan, tetap sebagai laskar? Apa jawaban dia? Apa jawaban tentera? Ya, jawabannya ialah, tentera itu kata, aku sudah meninggal di medan perang. Aku sudah meninggal di medan perang. So kalau Anda bisa memahami sebenarnya mengapa dia begitu confident bahwa Tiongkok pasti menang. Karena sebagai laskar, dia pergi berperang, dia tidak dia ingat bahwa dia berperang, dia pasti mati juga. Tapi apa yang bisa kita pelajari sebenarnya dari itu ialah semangatnya, ambil posisi. Ada kala kita ambil posisi, ya. Kalau kita dalam bahagian pekerjaan, kita bisa sangat ambil posisi, kita ambil bisa 12 jam, 24 jam bisa. Sangat semangat. Tidak salah sebenarnya, tidak terlalu salah. Tapi bagaimana, apakah Anda mempunyai semangat itu di mana Anda bisa ambil posisi di mana saya rela membayar semua harga. Nah, kalau kita belajar, ini orang saya percaya dia belum kenal Tuhan. Tapi mengapa dia begitu confident, dia begitu percaya bahwa Tiongkok pasti menang? Karena bukan setakat dia, tapi banyak di antara mereka. Mereka, semangat mereka. Waktu Anda mempunyai semangat yang sangat luar biasa, Anda bisa menakluk musuh dan sebagainya. Anda bisa menang dalam peperang rohani dan sebagainya. Anda bisa menang. Sebenarnya itu berbicara bukan tentang talenta dan sebagainya, tapi semangat. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan sangat jelas, ya, seorang laskar tidak akan melihat ke belakang tentang suami aku kah, istri aku kah, rumah aku kah, dan sebagainya. Bukan bahwa itu tidak penting, tapi Tuhan mahu kita fokus. Karena kalau kita terlalu cinta suami, kalau kita terlalu cinta istri, kalau kita terlalu cinta anak, kalau kita terlalu cinta rumah dan sebagainya, apa yang terjadi? Kita tak akan bisa cinta Tuhan. Inilah yang saya harap Anda bisa tangkap. Kamu tak akan bisa cinta Tuhan kalau Anda terlalu cinta seseorang atau sesuatu. So di sini mari kita belajar bahwa supaya Anda bisa ambil posisi dan bahkan Anda mengerjakan panggilan Anda, mari kita mempunyai semangat dalam melayani, mengambil posisi Anda atau juga panggilan Anda. Ya, mari kita mempunyai semangat. Seperti mungkin Anda memberi waktu sangat banyak waktu dalam belajar. Anda memberi sangat banyak waktu dalam rumah tangga Anda. Anda memberi sangat banyak waktu dalam pekerjaan Anda atau usaha Anda. Mengapa Anda tidak bisa memberi banyak sangat waktu untuk Tuhan? Banyak sangat waktu untuk Tuhan. Nah, itu yang saya mau share untuk petang ini. Saya berharap Anda bisa menangkap, ambil posisi dengan sungguh-sungguh. Mari ya kita ambil posisi sungguh-sungguh. Mari kita berdiri, ya, kita berdoa bersama. Yuk.